Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Dengan muliakan kita bertemu kembali dalam kajian tafsir Syani pada petang hari ini. Dan hari ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan mukadimah bagi surah Hud, ya. Surat yang ke-11, ya. Surat yang ke-11. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat Hud? Karena inti pesan yang ada di dalam surat ini ada pada kisah Nabi Hud. Namun untuk melacak pesan itu sendiri kita bisa menelisik dari awal surat, karena biasanya awal surat itu ada isyarat, ya, yang ketika tidak bisa ditangkap isyarat di awal surat itu baru bisa ditangkap pada nama surat atau nomor surat. Ini kajian yang saya renungkan selama ini, dan untuk membuktikan itu marilah kita buka saja awal surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini silakan dibuka. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Saya akan potong pada pesan terakhir, karena ini yang berhubungan langsung dengan nama surat, ya. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ini pesan Allah yang dibacakan kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya dibacakan pada umatnya. Apa pesannya? Wa anistaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu semua beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan kamu. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian kembalilah kepadanya. Ingat kemarin surat At-Taubah dan surat Yunus itu juga bicara pertobatan. Cuma bedanya surat Taubah membicarakan tobatnya orang-orang yang tidak ikut berperang. Umat Nabi Yunus, tobatnya orang-orang yang telah menyebabkan Nabi mereka pergi dari mereka dan sudah melihat siksaan. Sedangkan di sini tobatnya nanti berkenaan dengan hal lain yang akan saya jelaskan nanti. Hendaklah kamu semua beristighfar, mohon ampun kepada Tuhan kamu, dan bertobatlah kepadanya, kembalilah padanya. Yumatti'akum mata'an hasana. Jika kamu sudah membaca istighfar dan kamu bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan penghidupan kamu dengan penghidupan yang baik. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Dan akan memberikan setiap yang punya keutamaan akan diberi anugerahnya. Ini janji Allah. Wa in tawallau, dan jika kamu semua berpaling, fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Aku takut bahwa nanti kamu akan ditimpa siksaan pada hari yang besar. Pesan inti apa? Pesan inti dari awal surat ini adalah selain beribadah kepada Allah, kita diperintah membaca istighfar seraya
kembali hati kepada Allah dengan jaminan ekonomi. Nah, itu gampangnya. Dengan jaminan yumati'kum mata'an hasanah, kamu akan diberi kesenangan hidup yang baik. Mata'an hasanah. Jadi mata'an. Kita tahu ad-dunya mata'un, dunia itu adalah kesenangan. Janji Allah di sini bagi orang yang membaca istighfar dan tobat akan diberi kehidupan yang cukup, bahkan diberi anugerah. Ini pesan Rasulullah kepada para sahabatnya dan untuk umatnya sesuai dengan yang dipesankan Allah. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Hud, kisah Nabi Hud? Kita bisa membuka pada startnya ayat 52, ayat 50 ya. Ayat 50. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi 'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yang bernama Hud. Sebetulnya sebelum cerita ini juga ada cerita tentang Nabi Nuh. Tapi cerita Nabi Nuh yang berkaitan dengan mukadimah surat itu nanti tidak ada di sini. Adanya justru di surat Nuh, nanti kita akan baca. Ini indahnya Quran. Jadi yang patok, yang pas, yang sapagodos, yang lempeng berbanding lurus dengan pembukaan surat ini adalah ya Nabi Hud ini. Nabi Hud ini diutus kepada Al-Ahqaf ya, orang-orang Yaman ya. Dulu Yaman antara Ahqaf, Hadramut dan sekitarnya. Nah, pesan Nabi Hud apa di sini? Sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. In antum illa muftarun. Kamu itu orang yang suka mengada-ngadakan. Mengapa kalimat itu diungkapkan? Karena saat itu orang-orang Ahqaf, orang-orang kaum Hud itu, kaum Ad itu sudah menyembah banyak berhala. Sepeninggal Nabi Nuh sudah lewat sekian generasi. Waktu zaman Nabi Nuh mereka ketika sudah tenggelam, sudah banjir itu mereka sadar. Tapi ketika jauh zamannya berubah lagi, maksiat lagi, musyrik lagi, menyembah Tuhan selain Allah. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka Hud. Siapa mereka? Hud itu siapa? Hud itu akhahum, saudara mereka. Artinya apa? Ini pesan buat untuk kita semua. Nanti kita akan bahas pada surat Ibrahim nanti ya. Nah, pesannya apa? Sembah Allah. Jangan suka nyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Itu yang Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu kamu yang bikin sendiri itu. Allah nggak pernah perkenalkan Tuhan-Tuhan itu, kamu sendiri yang bikin Tuhan-Tuhan itu. Kemudian, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Hei kaumku, dalam dakwahku ini aku tidak minta upah kepadamu. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku hanya dari Allah. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Lihatin Allah. Upahku itu hanya atas Dia yang telah menciptakan aku. Apa tak kira? Apa kamu tidak pikir? Orang yang sudah dakwah begitu ikhlas, kamu tidak ikuti. Seorang dai yang begitu tulus, tiap hari mulang ngaji, kamu tidak hargai. Tapi dai yang baru-baru saja mau datang di tempat kamu, dibuatkan panggung yang besar, kamu hargai luar biasa. Tapi kiai yang mulang kamu setiap hari, sampai kamu bisa ngaji, bisa sholat, nyaris tidak ada penghargaan di hadapan kamu. Seperti itu kira-kira. Apa tak kira? Apa kamu tidak mikir? Kemudian apa pesan Nabi Hud? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah, itu tadi sama dengan ini. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah, bedanya apa di sini?
samaa alaikum midrar. Hai kaumku, ini lihat, istaghfiru. Ini kepada umat Nabi Muhammad. Ini Allah bercerita, hai Muhammad, perintah beristighfar itu dulu pernah disampaikan oleh Nabi sebelum kamu, yaitu Nabi Hud. Ya. Mohon ampun kamu semua pada Tuhan kamu, tsumma tubu ilaihi. Kemudian tobat ke Dia, kembali ke Dia. Nah. Buahnya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan kepada kamu hujan yang berlimpah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Dia akan tambah kekuatan kamu, ditambah kuat lagi. Wala tatawallaw mujrimin. Wala tatawallaw mujrimin. Dan janganlah kamu berpaling. Tadi lihat, wa in tawallaw. No, wa in tawallaw. Kata Rasulullah kepada umatnya, sahabat-sahabatnya, jika kamu berpaling pada orang yang hidup saat itu, ya, aku khawatir kamu akan ditimpa siksa yang besar. Di sini apa? Wala tatawallaw. Kata Nabi Hud dulu, Hud udah bilang, jangan berpaling dari tuntunan Allah. Melakukan dosa, jangan berpaling. Apa yang membedakan di sini? Kalau di atas itu pesannya, pokoknya istighfar, tobat saja, dapat kebaikan. Di sini ada tambahan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kamu istighfar dan tobat kepada Allah, Allah akan kirimkan air hujan yang berlimpah. Kenapa ini? Karena pada zaman Nabi Hud, akibat dosa-dosa mereka, akibat kemusyrikan mereka, negara dalam keadaan kemarau lebih kurang 3 tahun tidak ada hujan. Kayak apa rasanya orang tidak ada hujan selama 3 tahun? Apa dosa mereka? Di hadis lain, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbarin. Adakah kamu membangun di atas bukit-bukit itu villa-villa yang mewah? Dan kamu bikin bangunan-bangunan yang tinggi supaya kamu kekal di dalamnya. Tetapi kalau kamu menindas orang sesuka-sukanya. Ini deh. Jadi kaum Ad itu dianugerahi Allah sebagai manusia yang terkuat saat itu. Karena ayat ini mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Apakah kamu tidak saksikan, tidak lihat bagaimana Allah perlakukan kaum Ad? Tuhanmu telah melakukan satu tindakan terhadap kaum Ad, yaitu Iram. Dhatil 'imad, yang punya gedung-gedung tinggi, tiang-tiang panjang, benteng-benteng yang kokoh. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak ada modelnya di negeri manapun. Jadi mereka ada bangsa yang super kuat badannya, bangunannya kokoh. Sayangnya fa'aktsaru fihal fasad, mereka banyak melakukan kerusakan. Di antara kerusakannya apa? Satu, di atas bukit dibikin villa yang tinggi-tinggi, megah-megah. Maksiat di situ. Nah, kemudian di daratan-daratan dibikin bangunan gedung-gedung yang tinggi. Kebijakan dan kelakuan mereka adalah wa idza batashtum jabbarin. Kalau kamu itu melakukan tindakan kasar itu kebangetan, menindas orang lain, merasa hebat, merasa keren. Kalau gebukin orang sesuka-sukanya, nendang orang, rampasak orang semaunya, itu perbuatannya. Gara-gara kelakuan mereka yang sedemikian busuk, negara kemudian berada dalam
kekeringan yang panjang, 3 tahun kemarau tidak hujan. Maka itu jika sebuah negara sudah diisi oleh orang-orang jahat yang kerjanya cuma tawuran, yang kerjanya cuma menindas, itu tidak mustahil nanti akan ada turun lagi kemarau panjang atau krisis ekonomi. Akibat perbuatannya tadi maka orang kaum Ad ditimpa kelaparan, kekeringan selama 3 tahun. Nah, macam-macam teori orang, ada yang mengatakan karena El Nino, ada karena itu dan ini, tapi hanya satu orang sadar satu. Siapa dia? Dia adalah Nabi Hud. Dia sadar dapat wahyu Allah bahwa semua yang terjadi adalah akibat perbuatan mereka. Maka jika ingin memulihkan keadaan alam, hujan turun kembali, maka satu-satunya yang harus kalian lakukan adalah wa anistaghfiru rabbakum, beristighfar pada Tuhan kamu, tsumma tubu ilaihi, dan hatimu kembali ke Dia. Baca istighfar. Kalau itu sudah membaca, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan air hujan yang berlimpah penuh berkah. Kemudian wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan ada kekuatan baru, energi baru di atas kekuatan yang sudah ada. Janjinya. Nah, apa yang terjadi dengan kaum Ad ini? Mereka malah menjadi-jadi. Orang yang menyerukan kebenaran dianggap sebagai orang yang menistakan mereka. Dia dianggap sebagai orang safih, orang doon. Orang yang menasihati kebaikan malah dianggap doon, dianggap bodoh. Apa akibatnya? Akibat perbuatannya itu kemudian kaum Ad dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Masyaallah. Kemudian mereka dihancurkan oleh Allah dengan angin yang sangat dingin sepanjang sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari, seminggu. Angin yang sangat dingin dikirimkan pada mereka. Kayak apa? Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Pada akhirnya mereka rontok semua orangnya bagaikan pohon-pohon kurma yang sudah mengering. Seperti itu. Angin itu tudamir kula syai'in rabbiha, menghancurkan semua. Itu gara-gara mereka menyembah selain Allah, ditambah dengan akhlaknya sudah bejat, hidup berfoya-foya. Ini terutama yang 9 orang tokoh. Terus awatnya, tis'atu hati sudah ada 9 tokoh yang menjadi biang kerok kerusuhan itu, biang kerok kejahatan itu. Mereka menindas rakyat kecil, menyakiti orang-orang tidak berdaya. Allah tidak terima. Dihukumlah oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad dihancurkan karena tidak mau beristighfar dan tidak mau tobat. Nah, itu kisah Nabi Hud yang dimulai pada ayat 50 di surah Hud. Sebelumnya ada kisah Nabi Nuh, tapi tidak menyebut seperti ini, pesannya tidak sama. Nah, justru di bawah-bawahnya para nabi yang lainnya punya pesan yang sama. Misalnya kita lihat, wa ila Tsamud akhahum salihah, dan setelah Hud ini, ya, setelah kaum Ad ini, kami kirimkan kepada kaum Samud, saudara mereka yaitu Saleh. Apa pesannya? Sama. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, wa qaumku, sembahlah Allah, perhambakan diri kamu pada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Terus, huwa ansha'akum minal ardi wasta'markum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Coba lihat. Pesannya apa?
Mohon ampunlah kamu semua kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Kemudian tobat padanya. Karena Allah maha dekat dan maha penerima pengabul doa. Nah itu. Sama kan pesannya. Sebelum itu tidak ada. Jadi sudah ada 3 pesan. Pertama Rasulullah, kedua Nabi Hud untuk kaum Ad, yang ketiga adalah Nabi Soleh untuk kaum Samud. Terus ke bawahnya lihat. Nabi Soleh ya, Nabi Soleh untuk Samud. Akhirnya apa? Mereka juga yang sama saja. Mereka dihancurkan dengan suara keras. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, mereka hancur semua di rumah masing-masing. Disusul kemudian penduduk Madian dapat berita yang sama. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Dan pada penduduk Madian kami utus saudara mereka yang namanya Syu'aib. Pesannya apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Hambakan diri kamu kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ditambahin wala tanqusul misyan. Mikyal ya. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Jangan kamu curang dalam timbangan dan kiloan. Tapi di bawahnya ada penting. Wa anis wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, sama. Beristighfarlah kamu semua kepada Tuhan kamu, tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepada Dia. Inna rabbi rahimum wadud. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pencinta, melas gitu. Sama pesannya. Lagi-lagi kaum ini juga ngeyel. Sudah banyak melakukan dosa, menyembelih onta milik Allah, suruh tobat tidak mau, malah ontanya disembelih kan, menyembelih onta, suruh tobat malah tambah menjadi-jadi sembelih. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Hancur juga mereka. Sudah diperintah istighfar tidak mau, istighfar tidak mau, istighfar tidak mau. Pertanyaan kita sekarang, kaum Ad oleh Nabi Hud disuruh istighfar supaya turun hujan, supaya tidak kepanjangan kemaraunya, tapi malah tidak mau. Akhirnya hancur. Kemudian kaum Samud, ya kan? Mereka sudah melakukan banyak dosa, kesalahan yang banyak. Suruh istighfar dan tobat, tidak mau, hancur. Kemudian penduduk Madian sudah diperintah istighfar oleh Nabi Syu'aib, mereka juga tidak mau, akhirnya hancur. Nah, awal surat itu pesan buat kita. Kalau 3 saja ini, 3 perenungan ini, 3 kasus ini, itu kan pertimbangan buat meyakinkan kita tentang ayat yang awal-awal tadi, ayat ketiga tadi. Beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu. Apakah hari ini kita ya, sudah melakukan istighfar atas dosa-dosa kita? Atau kita masih merasa aman? Jika kita mau beristighfar, insya Allah stabil ekonomi kita, aman negeri kita, dan sehat keluarga kita, badan kita sehat. Tapi kalau setelah melakukan dosa tidak mau beristighfar, maka besoknya bukan dari anugerah, negeri ini akan hancur. Nah, Allah demikianlah untuk sore ini. Kita tidak terlalu lama karena ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi pesan dari surat Hud adalah supaya kita banyak istighfar, supaya rezekinya jembar, anak-anaknya pintar, dan kehidupan kita tambah baik dan berkembang. Jadi caranya apa? Istighfar ya. Kalau kita sekarang misalnya kok sulit hidup, ya, susah ekonomi, sudah tidak usah menyalahkan Allah, tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Sadari, istighfar, segera tobat kembali pada Allah. Selama ini kita telah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala cukup jauh dan cukup lama. Saatnya kita kembali membaca istighfar dan tobat kepada Dia. Demikian, mudah-mudahan masalah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an
رزقنا